Bayangkan pada suatu pagi saat kamu sedang santai sambil menikmati kopi, kamu melihat notifikasi berita di ponsel yang membuatmu merinding. OPM memberikan ultimatum kepada pemerintah, pejabat, dan pendatang untuk meninggalkan Papua. Jika tidak, mereka akan dihukum mati. Gila, kan? Ini bukan hanya sekadar berita yang berlebihan. Ini adalah kenyataan yang semakin sulit untuk diabaikan dan semakin diperiksa, di mana terlihat ada satu motif yang mengarah ke luar negeri, Australia. Bila kita membahas Papua, jangan berpikir ini hanya tentang pemberontakan lokal biasa. Ini bukan konflik dalam negeri yang bisa diselesaikan hanya dengan tindakan militer atau pendekatan sosial yang sederhana. Papua adalah jauh lebih dari itu. Ini berhubungan dengan geopolitik, kekayaan sumber daya alam, persaingan pengaruh global, dan yang paling rumit adalah manipulasi identitas serta kedaulatan. Walaupun Australia sering menunjukkan sikap netral atau bahkan peduli, sebenarnya mereka memiliki jejak yang semakin sulit untuk ditutupi. Papua telah lama menjadi wilayah yang kompleks, kaya, namun juga penuh dengan luka sejarah sejak bergabung dengan Indonesia melalui penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Masalah Papua tidak pernah benar-benar teratasi. Beberapa kelompok menolak hasil referendum karena merasa tidak mencerminkan suara rakyat Papua yang sebenarnya. Sejak saat itu, OPM muncul sebagai lambang perlawanan. Di era modern ini, OPM bukan lagi sekadar kelompok pejuang yang menggunakan panah dan senjata sederhana. Sekarang mereka memiliki akses ke senjata canggih, komunikasi satelit, dan bahkan strategi propaganda global. Pertanyaannya, siapa yang mendukung mereka? Dalam beberapa tahun terakhir, ada tren menarik. Di satu sisi, tindakan militan OPM semakin brutal, menyerang guru, tenaga kesehatan, pejabat pemerintah, bahkan warga sipil non-Papua yang berada di area konflik. Di sisi lainnya, Australia dan beberapa LSM internasional semakin gencar membawa isu Papua ke jejaring internasional, menyuarakan narasi pelanggaran HAM oleh Indonesia, dan mendorong komunitas internasional untuk menekan Jakarta agar lebih memperhatikan hak asasi manusia. Namun di balik isu-isu ini, terdapat kepentingan yang kadang tidak terlalu memikirkan kemanusiaan. Australia memiliki sejarah panjang berkaitan dengan Papua. Sebelum Papua bergabung ke Indonesia, Australia sudah terlibat dalam administrasi Papua Nugini, negara tetangga yang berbagi pulau dengan Papua Indonesia. Bahkan sampai sekarang, Canberra masih memiliki pengaruh signifikan di PNG, baik dari sisi ekonomi, militer, maupun diplomatik. Papua Nugini, suka atau tidak, sering menjadi rute belakang untuk aliran logistik, pelatihan, dan bahkan pengungsi politik dari Papua Indonesia. Bocoran laporan dari Lembaga Pertahanan Internasional menunjukkan bahwa Australia aktif memantau situasi di Papua melalui operasi intelijen rahasia, termasuk berkomunikasi dengan aktor lokal yang dapat mengganggu stabilitas. Ini semakin menguatkan kecurigaan Jakarta terhadap intervensi asing dalam masalah domestik yang sangat sensitif. Dari perspektif ekonomi, Papua memiliki nilai strategis yang sangat tinggi disebabkan oleh kekayaan sumber daya alamnya seperti tembaga, emas, dan energi yang menjadi komoditas penting dalam perdagangan dunia. Ketidakpastian di daerah ini bukan hanya masalah politik dalam negeri, tetapi juga memiliki dampak yang besar terhadap iklim investasi di dalam dan luar negeri. Dengan Papua berfungsi dalam jaringan pasokan global yang rentan terhadap masalah keamanan. Setiap aksi provokatif dari separatisme di Papua berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan para investor, membuat pandangan terhadap ketahanan ekonomi dan politik Indonesia semakin buruk, serta menciptakan risiko sistemik yang dapat mempengaruhi keberlanjutan investasi jangka panjang dan kestabilan pasar di kawasan. Sikap Indonesia terhadap masalah pemisahan Papua kini menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dan afirmatif. Ini menandakan pergeseran dari strategi defensif menjadi langkah proaktif dalam melindungi integritas wilayahnya. Dinamika ini mencerminkan perubahan dalam arsitektur global, di mana negara-negara berkembang mulai membangun aliansi baru di luar pengaruh barat yang tradisional. Hal ini menegaskan pergeseran kekuatan menuju tatanan multipolar yang lebih seimbang. Dalam konteks ini, Australia dihadapkan pada dilema strategis yang rumit. Di satu sisi,
komitmen Australia terhadap Five Power Defense Arrangements, dan keinginannya untuk mempertahankan pengaruh di kawasan Pasifik mendorong keterlibatan aktif dalam dinamika regional, termasuk masalah Papua. Namun, di sisi lain, situasi politik domestik dan perubahan lanskap geopolitik di kawasan mengharuskan BERA untuk mengubah pendekatannya terhadap Indonesia yang semakin dominan dan didukung oleh kekuatan besar non-Barat. Kondisi ini menciptakan perdebatan internal di Australia, di mana sejumlah politisi dan analis mulai mempertanyakan seberapa efektif dan relevan keterlibatan langsung negaranya dalam konflik Papua, mengingat potensi risiko politik dan ekonomi dari konfrontasi terbuka dengan Jakarta. Kedepan, kemitraan antara Indonesia dan Rusia berpotensi berkembang menuju arah yang lebih aktif, taktis, dan memiliki dampak jangka panjang bagi stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu pembicaraan strategis yang muncul adalah pembentukan pangkalan militer bersama di bagian timur Indonesia, seperti Biak atau Ambon, yang dianggap strategis sebagai titik sentral untuk pertahanan dan pemantauan lalu lintas maritim regional. Inisiatif ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur militer, tetapi juga latihan tempur gabungan secara rutin, patroli laut bersama di daerah perbatasan yang rentan terhadap infiltrasi, serta program transfer teknologi pertahanan yang langsung mendorong pertumbuhan industri strategis nasional Indonesia. Kerjasama ini tidak hanya secara signifikan memperkuat kapasitas pertahanan Indonesia, tetapi juga memperjelas pergeseran geopolitik global menuju pola aliansi baru yang melibatkan kekuatan non-barat dalam menciptakan keseimbangan kekuatan regional yang lebih dinamis dan beragam. Australia tampaknya akan mulai mengendurkan pernyataan mereka mengenai Papua demi menjaga hubungan dagang dan diplomatik dengan Jakarta yang semakin strategis. Dalam kondisi tersebut, OPM diharapkan akan menghadapi tekanan moral dan logistik yang besar karena menurunnya simpati internasional dan semakin menutupnya akses dukungan eksternal akibat kebijakan tegas Indonesia. Kemitraan antara Indonesia dan Rusia dalam konteks konflik Papua serta meningkatnya ketegangan dengan Australia tidak lagi sekadar mencerminkan kolaborasi di bidang pertahanan, melainkan telah menjadi simbol kuat dari arah politik luar negeri Indonesia yang kian mandiri, berdaulat, dan berani mengambil posisi strategis di luar pengaruh kekuatan Barat yang tradisional. Kerjasama ini menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk membangun poros alternatif yang mencerminkan kepentingan nasionalnya sendiri, termasuk dalam menanggapi tekanan internasional terkait isu-isu domestik seperti Papua. Lebih jauh, aliansi ini menjadi sinyal bahwa Jakarta sedang membangun fondasi diplomasi multipolar yang mengedepankan otonomi dalam menentukan mitra dan strategi, serta memperluas ruang gerak geopolitik Indonesia dalam tatanan global yang semakin kompetitif dan terpecah-pecah. Apa pendapat Anda mengenai situasi ini? Apakah poros strategis Indonesia-Rusia adalah langkah yang tepat untuk mengamankan kepentingan nasional di tengah tekanan global? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan pembaruan terbaru seputar geopolitik Indonesia dan dunia.